Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat majalah ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran yang berkembang yang berbeda-beda. Menurut pandangan dari Mbah Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama, dalam kitab beliau yakni Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bacakan nanti secara teks redaksi dari kitab ini, bahwasanya yang berkembang sekarang tentang penamaan dari salaf. Ada sebagian kecil dari umat Islam yang gembar-gembar mengatakan menamakan dirinya adalah salaf, kaum salaf, mengikuti salaf, padahal bukan mereka yang dimaksud oleh para ulama tentang salaf. Orang-orang sekarang yang mengaku golongan kaum salaf, sebenarnya mereka adalah turunan daripada golongan kaum Wahabi, karena mereka malu dijuluki dengan nama Wahabi, kemudian berubah nama menjadi salaf. Kalau dirunut dari pemikiran, ajaran mereka, silsilah guru mereka, dan kitab-kitab rujukan yang mereka baca, itu adalah sama. Yakni yang digunakan adalah karya-karya dari Muhammad Abduh, juga karya dari Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, juga Ibnu Taimiyah. Dan mereka fix 100% bahwa Salafi yang mengaku sekarang adalah Wahabi di tempo dulu. Sedangkan yang dimaksud oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan istilah Salafiyun, kaum salaf, itu adalah orang-orang yang mengikuti mazhab yang tertentu, mengikuti para ulama dengan berpegangan dengan kitab yang muktabarah, kitab yang diakui, yang beredar secara luas, serta mencintai Ahlul Bait, dzurriyyah Rasulullah. Ini berbeda ya, kalau orang Wahabi, Salafi, contoh dari mereka Ustadz Yahya Jawa sangat menghina terhadap dzurriyyah Rasul, bahkan mereka tidak percaya kalau ada dzurriyyah keturunan Rasul di Indonesia. Kalau Salafiyun yang dimaksud oleh Mbah Hasyim adalah orang yang cinta terhadap ahli bait, juga para aulia, para wali-wali Allah. Wahabi tidak percaya dengan wali-wali Allah, wali songo saja didustakan, karena kata mereka wali songo cuma dongeng. Nah, ini orang-orang yang sesat, para Wahabi di Indonesia itu. Baik ya, kita bacakan sedikit dari redaksi yang ada di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karya dari Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya runutkan sejenak bahwa sebelumnya tanah Jawa itu dihuni oleh orang-orang yang mengikuti satu mazhab, yakni mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya mengikuti fikih mazhab Imam Syafi'i, yakni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu dalam masalah usuluddin mengikuti mazhab dari Abi Hasan Al-Asy'ari. Dalam masalah tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum. Jadi itu yang jadi pegangan orang Jawa
di tempo dulu. Kemudian di tahun 1300-an datanglah golongan-golongan yang berbeda-beda. Saya bacakan. Summa innahu hadatsa fi ami alfin wa salasimiatin wa salasina ahzabun mutanawi'atun wa ara'un mutadafi'atun wa aqwalun mutadharibatun wa rijalun mutajadzibatun. Kemudian datang di tahun 1300 golongan-golongan yang berbeda-beda, pandangan yang saling bertentangan, serta pendapat-pendapat yang mutadharibah, bergejolak, mutadharibah, saling bertentangan. Warijalun mutajadzibah, serta para pemuka agama, para ulama yang tarik-tarian. Faminhum salafiyuna, sebagian dari mereka dikenal dengan nama salafiyun, orang-orang salaf. Yakni qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minal tamad minat tamadhubi bil madhabil muayyani. Yakni orang-orang yang kukuh menetapi tingkah laku dan ajaran dari ulama-ulama salaf mereka dari masalah bermadhab dengan madhab tertentu, wa tamassuki bil kutubil mu'tabarah, serta juga berpegangan dengan kitab yang mu'tabarah, kitab yang diakui keabsahannya, mutadawilah yang beredar, wa mahabbati ahlil baiti, serta cinta terhadap ahli bait, wal auliya, juga cinta terhadap para wali, wassolihina, serta orang-orang yang soleh, watabaruki bihim ahya'an wa ammatan, serta bertabaruk terhadap para ahli bait, aulia, serta orang-orang yang soleh. Ahya'an wa ammatan, baik dikala mereka masih hidup ataupun dan setelah meninggal. Wa ziyaratil kuburi, serta melakukan ziarah kubur. Wa talqinil mayit, serta melakukan talqin mayit. Wa sodaqoti anhu, dan mensodakohkan anhu untuk mayit. Seperti yang dilakukan orang-orang NU. Ini amaliyahnya ya ini, mahabbah terhadap ahli bait, dzurriyyah Rasul, ya. Kemudian juga mahabbah terhadap para aulia, para wali-wali Allah, mahabbah terhadap para kaum soleh, juga melakukan tabarruk, mengharap keberkahan dari mereka di waktu mereka masih hidup ataupun setelah meninggal. Lalu melakukan ziarah kubur, juga melakukan talqin mayit, dan sodakoh untuk mereka. Ini yang biasa dilakukan oleh orang NU. Tahlilan, kemudian juga ada sodakohnya yang diberikan untuk orang-orang yang hadir dalam tahlil. Wa'tiqadi syafaati, juga meyakini adanya syafaat. Wa nafi du'ai wa tawassuli wa ghairi dzalik, serta mengiktikadi, meyakini adanya manfaat doa untuk mayit. Ya, tahlil yang dibacakan itu pahalanya sampai dan bermanfaat untuk mayit. Juga meyakini bolehnya tawasul. Nah, prinsip-prinsip inilah yang berbeda antara orang-orang Nahdliyin dengan orang-orang Wahabi, Salafi. Tidak ada orang Salafi yang mau tawasul. Mereka mengatakan tawasul itu syirik, tawasul itu kafir. Naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka menentang orang-orang yang suka berziarah kubur kepada makam para wali, mengkufurkan, mensyirikkan, mengatakan orang yang tawasul itu minta pada kuburan. Nah, ini anggapan yang bodoh sekali. Tawasul itu bukan meminta pada ahli kubur,
Tawasul itu meminta kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan meminta kepada ahli kubur. Ada yang sangat ekstrim juga, mereka memfitnah bahwa orang-orang NU yang datang ke kuburan itu menyembah kuburan. Nah, ini bodoh dua kali ya, bodoh kuadrat. Pada hakikatnya dan simpelnya, yang dimaksud oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang istilah kaum salaf adalah orang-orang dengan ciri-ciri yang saat ini dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku kaum salaf, tapi amaliyahnya, itikadnya itu berbeda dengan yang sekarang beredar, itikadnya berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ya silakanlah ngaku-ngaku saja, cuman ngaku kaum salaf, kaum salaf KW ketiga. Ini sedikit yang bisa saya bacakan. Nanti kita sambung untuk siapakah kaum Wahabi itu, siapakah pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu. Nah, bagaimana ajarannya akan diungkap juga oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga hal ini bermanfaat dan menguatkan kita akan kebenaran dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah